Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Windy Iskandar, Kepala SMP Islam Mapaza. Lewat video ini, saya akan berbagi praktik baik sebuah dedikasi seorang kepala sekolah dalam membawa perubahan-perubahan besar di lingkungan sekolah yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Selamat mengikuti video ini. Tahun 2011, saya mulai menjadi guru di Yayasan Mapaza. Dengan bekal ilmu agama dan semangat yang sederhana, waktu itu yang saya tahu, saya ingin mentransfer ilmu agama kepada semua siswa. Setiap hari mereka datang ke sekolah, menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis serta pelajaran agama. Kami semua sudah merasa cukup bangga. Anak-anak hafal puluhan ayat Al-Quran, orang tua pun tenang. Tetapi perlahan kok saya melihat ada yang kurang. Semakin banyak pelajaran mereka hafal, semakin mereka mencampakkan. Dan wajah-wajah mereka pun tidak menunjukkan kegembiraan. Saya jadi bertanya, apakah memang ini cara mendidik yang benar? Tahun 2016, saya diangkat oleh yayasan sebagai kepala sekolah. Keputusan yang cukup mengagetkan, akan tetapi saya ambil amanah itu dengan tanggung jawab yang besar. Belum genap 3 bulan saya menjabat, sekolah kami ditunjuk untuk mengikuti akreditasi. Saya benar-benar merasa seperti orang yang diminta berenang padahal belum bisa mengapung. Namun, justru dari situlah titik balik saya dimulai. Saya buka lembar demi lembar instrumen akreditasi dan seolah melihat cermin besar yang memantulkan kenyataan. Sekolah kami memang tulus, tapi belum tertata. Kami punya semangat, tapi tanpa arah. Dari situlah saya mulai sadar, pendidikan tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak ayat-ayat dihafal, tetapi dari seberapa dalam nilai-nilai itu tertanam pada diri siswa dan seberapa luas nilai-nilai tersebut membawa kebermaknaan dan keberdampakan. Perubahan tidak lahir dari ruang yang tenang. Tantangan yang saya hadapi di antaranya adalah bagaimana cara saya merubah paradigma guru, orang tua siswa, dan yayasan dari pendidikan yang berbasis hafalan menuju pendidikan yang berdampak, bermakna, dan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru, karena mereka adalah gerbong perubahan ini. Bagaimana mungkin mereka akan memimpin transformasi pembelajaran jika diri mereka sendiri tidak bertransformasi? Saya belajar bahwa perubahan paradigma tidak bisa dipaksakan, harus dituntun dengan pemahaman. Saya mulai memperkenalkan konsep-konsep pendidikan modern melalui praktik baik para ulama dan nilai-nilai Islam. Saya juga membuat program beasiswa alih jurusan untuk guru dalam rangka mendukung mereka untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Dengan kuliah alih jurusan, mereka akan mendapatkan ijazah yang linier sesuai dengan pengajarannya dan punya kesempatan untuk mengikuti sertifikasi atau pendidikan profesi guru untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas dan kompetensi mereka sebagai guru yang sejati. Saya juga menyusun buku tentang konsep pendidikan yang bermakna dan berkesadaran, yang berakar dari nilai-nilai Islam serta praktik baik dari para ulama, yang saya kemas dengan model bacaan ringan agar mudah dipahami. Termasuk saya juga mengembangkan digitalisasi sekolah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses transformasi paradigma
kami semua serta peningkatan kompetensi dan kapasitas guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junitawati, salah seorang guru dari Yayasan Mafaza. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Windy Iskandar yang telah memfasilitasi saya dan teman-teman untuk mengikuti program alih jurusan. Dengan program alih jurusan tersebut, kami bisa mendapatkan sertifikat. Dari sertifikat yang kami dapat, kami bisa mengikuti PPG, yang kemudian kami mendapatkan sertifikat pendidik. Manfaat yang kami dapat setelah kami mendapatkan alih jurusan dan menjadi guru yang sudah tersertifikasi, di mana kami mempunyai cara pandang yang jauh lebih luas bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Kenalkan, saya Osil, saya berasal dari SMP Islam Mafaza. Yang sudah saya lakukan di kegiatan P3L ini atau proyek penguatan profil lulusan. Yang pertama, saya mendapatkan materi yang tidak saya dapat di kelas. Yang kedua adalah pembelajarannya lebih interaktif. Manfaat yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama, menambah wawasan saya. Karena yang awalnya saya kira pembelajaran hanya bisa dilakukan di kelas, ternyata bisa lebih luas lagi. Yang kedua, pembelajarannya interaktif. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Asma 8B dari sekolah SMP Islam Mafaza. Jadi, alhamdulillah P3L di sekolah SMP Islam Mafaza telah berjalan dengan baik. Pelajaran P3L sangat seru karena menggunakan metode-metode baru dalam mempelajari hal-hal yang baru juga. Nama saya Naila dari SMP Mafaza. Hari ini saya akan membagikan tentang pengalaman yang sangat bermakna dalam kegiatan P3L di SMP Mafaza. Alhamdulillah, karena adanya kegiatan P3L ini yang ternyata saya sadari ini bukanlah sekedar proyek sekolah, tapi bagaimana tentang kita memahami diri sendiri, lingkungan, dan cara menghargai sekitar kita. Dari perjalanan dedikasi ini, saya belajar bahwa perubahan besar justru terjadi dalam diri sendiri. Dan saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan yang paling pertama dilayani, tapi yang paling pertama melayani. Dan saya belajar bahwa dengan ketulusan itu akan menjadi pendobrak segala kesulitan. Selamat berdedikasi dan bertransformasi. Guru hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.